Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Takdir Yusuf dengan NIM 104022330073 dari kelas AK 4706. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya di Kantor Akuntan Publik Mauris Gandan Nainggolan dan Rekan dengan judul Analisis Prosedur Konfirmasi Eksternal Standar Audit 505 dalam Audit Laporan Keuangan di KAP Mauris Gandan Nainggolan dan Rekan. Untuk periode kerja praktiknya sendiri, saya mulai bekerja pada tanggal 2 Februari 2026 sampai 29 Mei 2026. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada profil perusahaan Kantor Akuntan Publik Mauris Gandan Nainggolan dan Rekan. Kantor Akuntan Publik Mauris Gandan Nainggolan dan Rekan didirikan oleh Bapak Mauris Gandan Nainggolan dan memperoleh izin usaha pertamanya pada tahun 2014. Lalu kemudian pada tahun 2017 resmi beroperasi sebagai KAP Mauris Gandan Nainggolan dan Rekan serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyedia jasa profesi penunjang sektor jasa keuangan. KAP ini melayani di berbagai perusahaan, mulai dari perusahaan swasta, perusahaan terbuka, perusahaan multinasional, BUMN, hingga organisasi-organisasi nirlaba di lintas sektor industri. Lalu KAP ini beroperasi di Epiwork Office Suites, lantai 7, unit B708, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. KAP ini memberikan 4 jenis layanan. Yang pertama ada yang namanya Audit and Assurance. Jadi layanan ini meliputi audit laporan keuangan, review laporan keuangan, dan jasa asuransi lainnya. Jadi selama kerja praktik saya terlibat pada layanan ini karena saya ditempatkan pada divisi audit. Lalu selanjutnya ada juga accounting service. Accounting service ini meliputi penyusunan laporan keuangan, kompilasi laporan keuangan, financial due diligence, dan juga analisis laporan keuangan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada tax consultant. Tax consultant ini uh, meliputi layanan tax planning, terus juga ada tax compliance, konsultasi perpajakan, dan juga pendampingan restitusi pajak. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu risk and internal audit. Jadi layanan ini membantu klien dalam memanajemen risiko dan juga audit internal untuk meningkatkan efektivitas pengendalian perusahaan. Next, ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu operasional perikatan dan juga support and administration. Untuk operasional perikatan terdapat berbagai jenjang, mulai dari managing partner atau manager partnernya, yaitu Maurice Ganda Nainggolan. Lalu ada juga partner, ada juga manager audit, terus ada juga senior associate dan juga junior associate. Nah, untuk saya sendiri, saya berperan sebagai junior associate di KP ini. Lalu yang selanjutnya ada support and administration. Untuk support and administration ini seperti bagian direktur keuangan, terus ada juga HRD, IT support, TITIS, general admin, juga bagian learning. Next. Nah, selanjutnya ada aktivitas penugasan kerja praktik. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan audit. Nah, di perencanaan audit ini, pada tahap ini saya mempelajari profil dan juga karakteristik bisnis klien. Lalu juga saya menyusun yang namanya audit sampling. Audit samplingnya itu menggunakan salah satu metode yaitu monetary unit sampling pada aplikasi Excel. Lalu yang ketiga yaitu menyiapkan audit working paper pada aplikasi Excel dan juga Atlas. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan audit. Tahap pelaksanaan audit ini saya berperan dan untuk melakukan prosedur audit substantif, contohnya seperti vouching dan juga rekonsiliasi. Lalu selanjutnya saya juga membantu proses konfirmasi eksternal sesuai dengan standar audit 505. Pada tahap ini saya membantu senior auditor untuk membuat surat konfirmasi dan juga mengirimkan kepada klien, dan yang nantinya klien akan mengirimkan surat konfirmasi tersebut ke pihak ketiga mereka. Lalu dalam pelaksanaan audit ini saya juga melakukan yang namanya kunjungan lapangan atau fieldwork.
Di kunjungan lapangan ini, saya melakukan berbagai prosedur audit seperti Stockholm Name, cash shop name, dan juga pemeriksaan fisik aset tetap atau fixed asset verification. Lalu ada tahap yang selanjutnya yaitu penyelesaian audit. Nah, di tahap ini saya melengkapi audit working paper yang sudah saya buat sebelumnya dan juga atlas yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu saya juga membantu penyusunan laporan keuangan audit dan juga seperti schedule. Dan tahap terakhir yaitu administrasi. Pada tahap ini saya berperan untuk mensummary atau mereview dokumen legal dan juga administrasi dari klien. Contohnya seperti akta pendirian, terus akta perjanjian antara klien dengan kliennya, dan seperti itu, agar memudahkan manajer auditor dalam mereview dokumen-dokumen klien. Lalu juga saya menyusun dan melengkapi dokumen administratif pendukung audit untuk memudahkan para senior auditor. Oke, selanjutnya ada relevansi teori dan praktik. Ada 4 teori yang saya ambil untuk di sini. Yang pertama ada audit laporan keuangan menurut Arens et al. Pada tahun 2021. Dan praktiknya saya mengikuti proses audit mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan proses audit, hingga penyelesaian dokumentasi audit. Lalu teori yang kedua ada konfirmasi eksternal sesuai dengan standar audit 505 IAPI pada tahun 2021. Praktiknya saya membantu menyusun, mengendalikan, monitoring, dan juga pengarsipan surat konfirmasi kepada pihak ketiga sebagai bukti audit yang andal. Lalu yang ketiga ada prosedur substantif menurut Arens et al. 2021. Jadi di praktiknya ini saya melaksanakan pengujian seperti poaching, tracing, stock of name, cash of name, fixed asset verification, dan juga pengujian saldo akun. Dan teori terakhir yang saya ambil yaitu teori dokumentasi audit sesuai dengan SA 230 IAPI 2021, yaitu pada prakteknya saya menyusun dan melengkapi audit working paper menggunakan aplikasi Excel dan Atlas sesuai dengan prosedur audit. Oke, selanjutnya sesuai dengan judul saya, yaitu saya mengambil salah satu prosedur yang dianalisis yaitu konfigurasi eksternal sesuai dengan standar audit 505. Nah, untuk pengertiannya sendiri, prosedur audit konfirmasi eksternal itu merupakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit secara langsung dari pihak ketiga yang independen sebagai respon atas permintaan konfirmasi yang dikirimkan oleh auditor ataupun dikirimkan secara langsung oleh klien. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh bukti audit yang andal dan juga relevan. Lalu tujuan yang kedua ada memverifikasi keberadaan, keakuratan, dan kelengkapan saldo akun atau informasi tertentu. Dan yang ketiga untuk mendukung auditor dalam menilai risiko salah saji material. Bertanggung jawab auditor di sini untuk menentukan informasi dan juga pihak yang akan dikonfirmasi. Lalu kami juga bertanggung jawab untuk menyusun, untuk mengirim, dan juga mengendalikan proses konfirmasi. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan prosedur alternatif apabila ketika kita mengirimkan surat konfirmasi dan ternyata tidak ada balasan sama sekali oleh pihak ketiganya, maka auditor secara otomatis akan melaksanakan yang namanya prosedur alternatif. Lalu ada jenis konfirmasi. Nah, jenis konfirmasinya ini ada terbagi menjadi dua, yaitu konfirmasi positif dan juga konfirmasi negatif. Untuk konfirmasi positif itu memerlukan balasan dari pihak ketiga. Jadi baik setuju maupun tidak setuju, eh, prosedur ini mewajibkan pihak ketiga untuk membalas. Dan juga yang kedua ada konfirmasi negatif. Jadi balasan ini hanya diberikan apabila terdapat perbedaan informasi. Jadi ketika kita mengirimkan informasi untuk konfirmasi negatif ini, misalkan jika uh, kita mengirimkan surat konfirmasinya itu benar, maka pihak ketiga tidak wajib untuk memberikan balasan di surat konfirmasi. Dan jika pihak ketiga itu mengirimkan balasan, maka uh, terdapat kesalahan pada saldo akun yang kita verifikasi.
Selanjutnya ada alur kerja prosedur konfirmasi eksternal di KP Maurice Kendall dan rekan. Jadi tahap pertama ini adalah menentukan akun-akun yang memerlukan konfirmasi eksternal seperti kas dan bank, terus ada juga piutang usaha, ada juga akun modal. Jadi yang membutuhkan bukti audit langsung dari pihak ketiga. Contohnya seperti perusahaan A mengklaim bahwa mereka memiliki kas di bank sebesar 5 miliar misalkan. Nah, kita sebagai auditor wajib untuk mengkonfirmasi keberadaan kas tersebut ke pihak bank. Contohnya seperti itu. Lalu setelah akun ditentukan, eh, auditor itu menyusun surat konfirmasi yang berisikan informasi yang akan diverifikasi. Gitu ya, seperti uang 5 miliar tadi kita terapkan di surat konfirmasi yang akan kita kirim. Lalu sebelum dikirim ke pihak ketiga, surat tersebut direview terlebih dahulu oleh auditor senior untuk dipastikan keakuratan informasi pada surat tersebut. Jadi dicek dulu apakah surat tersebut sudah uh, dinilai tepat dan juga akurat. Lalu selanjutnya surat konfirmasi kemudian dikirimkan kepada pihak ketiga. Bisa dikirimkannya ini bisa oleh auditor sendiri atau oleh klien. Jadi kalau misalkan oleh klien, berarti kita mengirimkan surat konfirmasinya itu kepada klien, lalu nantinya klien mengirimkan surat konfirmasinya tersebut ke pihak ketiga yang dituju. Lalu setelah kita mengirimkan konfirmasi ke pihak ketiga, maka kita membuat yang namanya konfirmasi kontrol untuk mencatat pengiriman suratnya. Jadi mencatat tanggal dan ya untuk sebagai dokumentasi lah istilahnya. Dan konfirmasi kontrol ini selain berfungsi sebagai dokumentasi juga berfungsi sebagai agar auditor mengetahui status setiap surat yang telah dikirimkan. Jadi tahap ini tuh sebenarnya penting banget buat auditor agar memastikan proses konfirmasinya itu berjalan sesuai dengan rencana. Lalu apabila pesan diterima, maka auditor akan membandingkan informasi yang diberikan pihak ketiga dengan data yang dimiliki oleh klien. Nah, jika terdapat perbedaan, maka auditor akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab selisih tersebut. Oke, jika misalkan si pihak ketiganya tidak membalas sama sekali, maka auditor itu akan melakukan yang namanya prosedur alternatif. Jadi seperti memeriksa dokumen pendukung atau bukti transaksi lainnya agar bukti audit itu tetap memadai meskipun si pihak ketiganya itu tidak memberikan surat balasan. Jadi auditor melakukan prosedur alternatif. Di sini saya menganalisis dua hal dari alur kerja eh, konfirmasi eksternal ini. Yang pertama ada kekuatan. Untuk kekuatan sendiri, eh, karena surat konfirmasi ini direview oleh auditor senior sebelum surat konfirmasi ini dikirim, maka informasi dan pihak informasi dan juga pihak yang dituju itu bakal tepat karena telah direview terlebih dahulu oleh auditor senior. Lalu ada juga lembar konfirmasi kontrol digunakan untuk memantau status pengiriman dan balasan setiap surat konfirmasi. Terus tersedia juga mekanisme tindak lanjut atau follow up apabila balasan belum diterima sebelum beralih ke prosedur audit alternatif. Lalu selanjutnya ada investigasi terhadap setiap selisih konfirmasi dilakukan untuk mendeteksi potensi salah saji dan memastikan keandalan bukti audit. Dan juga selain kekuatan terdapat kelemahan pada alur kerja ini. Yang pertama yaitu uh, surat konfirmasi ini sangat bergantung sekali yang namanya pada respon pihak ketiga. Jadi sehingga balasan konfirmasi ini dapat memperlambat penyelesaian audit. Dan juga karena hal tersebut belum terdapat standar waktu tunggu atau turnaround time yang baku. Jadi untuk menentukan kapan auditor harus menggunakan prosedur alternatif, kapan auditor masih harus menunggu seperti itu. Dan yang terakhir, sebagian proses konfirmasi, bukan sebagian sebenarnya, tapi mostly atau kebanyakan proses konfirmasi ini masih menggunakan yang namanya hard copy. Hard copy ini dikirimkan secara fisik melalui ya kurir seperti itu. Jadi sehingga beresiko mengalami keterlambatan, kehilangan, ataupun kerusakan dokumen yang
yang mana hal tersebut bisa sekali lagi memperlambat yang namanya penyelesaian audit. Jadi eh, untuk kelemahan-kelemahan tersebut saya eh, menganalisis saran apa yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah menetapkan standar waktu tunggu atau turnaround time untuk setiap jenis konfirmasi sebagai acuan pelaksanaan follow up maupun prosedur audit alternatif. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan digitalisasi proses konfirmasi eksternal baik pada tahap pengiriman maupun pengarsipan dokumen. Jadi saran saya untuk pengirimannya sendiri bisa melalui email atau secara online. Jadi untuk mengurangi risiko keterlambatan dan kehilangan dokumen. Yang terakhir ada menyusun SOP tindak lanjut konfirmasi eksternal yang mengatur mekanisme pengingat atau follow up, terus ada juga batas waktu respon, serta pelaksanaan prosedur alternatif agar proses berjalan itu lebih konsisten dan juga efisien. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, selama pelaksanaan kerja praktik di KAP Maurits Minun Nenggolan Derakan, saya memperoleh pengalaman dalam berbagai tahapan audit laporan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian audit. Jadi kegiatan seperti penyusunan audit working paper, coaching, rekonsiliasi bank, stock outname, cash outname, pemeriksaan fisik aset tetap, dan juga penggunaan aplikasi Atlas itu memberikan pemahaman yang komprehensif buat saya atau pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan teori-teori audit yang saya peroleh di bangku perkuliahan itu saya praktekkan di dunia profesional. Dan untuk topik saya sendiri, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis saya, prosedur konfirmasi eksternal di KAP Maurits Minun Nenggolan Benerkan itu telah diterapkan sesuai dengan standar audit SA 505. Jadi mulai dari penyusunan, pengiriman, pemantauan, hingga evaluasi hasil konfirmasi itu sudah sesuai dengan standar audit 505. Dan meskipun telah berjalan dengan baik, efektivitas proses masih dipengaruhi oleh ketepatan waktu respon dari pihak ketiga, sehingga diperlukan mekanisme tindak lanjut dan prosedur alternatif untuk menjaga kecukupan serta keandalan bukti audit. Nah, di sini ada dokumentasi pada saat saya melaksanakan magang. Oke, uh, terima kasih. Mungkin sekian uh, penjelasan atau presentasi saya terkait dengan laporan kerja praktik saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.